Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika akan membuat sebuah video dokumentasi tentang pembuatan tugas akhir yang berjudul Sistem Keamanan Rumah Berbasis IoT. Dengan saya Arianto dengan NIM 13180202. Dengan nama saya Ajat Sudrajat dengan NIM 131804994. Ya, di sini saya akan melanjutkan video ini dengan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan atau komponennya. Yang pertama ada sebuah adaptor yang bertegangan 12 volt, lalu kabel jumper, kabel micro USB, lalu komponen utama yaitu node MCU yang menggunakan micro atau IC ISP8266, lalu ada sebuah relay yang terdiri dari dua modul. Relay ini menggunakan tegangan yaitu 5 volt, lalu sebuah modul DF player atau MP3 mini yang sudah dilengkapi dengan sebuah micro SD yang digunakan untuk menyimpan sebuah musik atau lagu yang akan dikeluarkan oleh speaker pada alat nanti. Lalu soket untuk adaptor ke alat, lalu sebuah switch, lalu ada speaker, lalu beberapa kaki atau yang bisa disebut tulang ikan, lalu dua buah elko dengan kapasitas 10 mikrofarad 25 volt, lalu dua buah kapasitor keramik, lalu dua buah resistor dengan kapasitas 1 kilo ohm, lalu dua buah lampu LED yang berwarna merah dan putih akan kami gunakan untuk sebuah indikator. Lalu komponen utama untuk sumber dayanya yaitu LM7805, lalu ada PCB, lalu solenoid untuk membuat kuncinya, lalu ada sensor reed switch yang kita gunakan untuk pintu, lalu komponen bantu yaitu timah. Selanjutnya saya akan merangkai komponen-komponen ini menjadi satu. Di sini ada relay. Saya akan memasang relaynya dulu. Ada tulang ikan. Ada LM7805, di sini ada juga power switch. Alat ini untuk memudahkan kita menyolder komponen-komponennya.
Ya, terima kasih. Di sini saya ikut akan melanjutkan penyortiran untuk alat ini. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke pengkodingan. Di sini saya dan rekan saya akan mengcoding dengan menggunakan software Arduino. Kita buka software Arduino-nya. Nah, di sini saya menggunakan software Arduino dengan versi 1.8.15. Nah, sebelum kita lanjut ke pengkodingan, di sini kita harus mendownload dulu dua library, di mana kita harus mendownload dua library. Yang pertama dengan library yang bernama CityBot, dan yang kedua Arduino JSON. Setelah kita mendownload library atau Arduino JSON, kita menginstalnya. Kita pilih sketch, lalu kita add file. Nah, di sini saya sudah mendownload dan sudah menyimpan file Arduino JSON dan CityBot-nya. Bagi rekan-rekan yang belum mendownload atau menginstal Arduino JSON dan CityBot-nya, nanti kalian tinggal pilih klik dari sketch, lalu add file, lalu pilih di mana kalian menyimpan atau mendownload Arduino JSON dan CityBot-nya. Ketika itu kalian pilih dan di open. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak mengopennya. Saya cancel dulu. Nah, di sini jika kalian sudah menginstal dua library, yaitu CityBot dan Arduino JSON, maka di include library dia akan muncul ada tulisan Arduino JSON dan CityBot. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pengkodingan, di mana di software Arduino ini dia mempunyai dua fungsi yang bakal selalu ada, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Di mana kalau fungsi setup dia bekerja hanya satu kali setelah dijalankan, maka fungsi setup selesai. Sedangkan fungsi loop dia bekerja secara berulang-ulang. Dari pertama dia bekerja sampai perintah terakhir. Setelah itu maka dia akan balik lagi ke perintah yang pertama. Nah, di sini kita hapus dulu. Bagi rekan-rekan yang belum mengetahui untuk menuliskan komentar, itu dengan menggunakan /2. Di sini saya akan menuliskan judul programnya, yaitu TAUBSI sistem
Ya, di sini saya bersama rekan saya menggunakan judul TA UBSI dengan judul Sistem Keamanan Rumah Berbasis IoT, dan kami dari Teknik Komputer. Rekan saya bernama Arianto dan saya sendiri Ajat Sudrajat. Nah, lalu sebelum kita masuk ke codingan point setup dan void loop, kita langkah pertama kita membuat library cityboard-nya dulu. Di sini saya melakukan komentar untuk mempermudah. Nah, langkah pertama kita membuat library cityboard-nya dulu. Di sini kita include. Saya menuliskan dulu ini ya, codingannya. Nanti tinggal kita jelaskan satu persatu. Oh ya, untuk penulisan pada software Arduino ini dia case sensitif, maka penulisannya huruf kecil atau huruf besar itu harus disesuaikan. GPI 16. Ya, di sini ada fungsi include atau cityboard.h. Itu include, di mana include itu sebuah proses pengarah mengatakan kepada
conveyor untuk meletakkan kode dari header, di mana headernya itu adalah citybot.h. Nah, di sini define pin red 16 itu dia sebenarnya pin 16, dan di sini ada /do atau strip GPIO 16 itu di mana dalam tulisan ataupun pin yang ada di node MCU ISP8266 itu tertera di situ adalah D0. Ya, di mana datasheet dari si DO itu, datasheet dari node MCU ESP8266 itu GPIO-nya 16, di mana DO itu sama dengan pin 16, dan selanjutnya pun sama seperti pin LED 5 di sini D1 atau GPIO 5 dan seperti pin speaker pun sama, dia ada di pin 4 atau D2 GPIO 04. Pin relay 2 dia D4 atau GPIO 02 itu sama, D4 itu yang tertera di node MCU-nya, sedangkan yang di datasheet dari node MCU GPIO 02 itu sama dengan D4 ataupun pin 2. Nah, di sini pin 16 saya fungsikan untuk sensory switch, dan pin LED 5 itu saya fungsikan untuk LED WiFi, dan pin speaker 4 itu saya fungsikan untuk speaker. Pin relay 2 pun saya fungsikan untuk relay pintu. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan atau membuat pengkodingan dari citybot, nah selanjutnya kita harus menyediakan objek untuk citybotnya. Ya, di sini saya bersama rekan saya menggunakan atau menyediakan objek untuk citybotnya. Kita menggunakan citybot dengan nama UBSI. Nah, setelah itu kita konfigurasi untuk WiFi-nya supaya bisa terkoneksi antara node MCU ISP866 sama Telegram botnya. Nah, kita konfigurasi WiFi. Nah, cara menuliskan string Oh ya, untuk penulisan pada software Arduino itu kebanyakan kita sering lupa untuk menuliskan titik koma di belakangnya. Ya, untuk konfigurasi WiFi di sini saya menggunakan WiFi dengan nama juara. Nah, dengan passwordnya kuliah BSI aja. Jadi nanti mungkin kalau misalkan rekan-rekan ingin membuat koneksi WiFi-nya itu disesuaikan dengan nama WiFi yang ada pada laptop
ataupun jaringan kalian. Nah, setelah kita mengkonfigurasi WiFi-nya, kita juga harus mengkonfigurasi pada Telegramnya, untuk Telegramnya. Nah, untuk konfigurasi Telegram di sini dia ada dua perintah, di mana kita harus menuliskan token yang sudah kita daftarkan dulu di bot Telegramnya. Nah, di sini ada dua perintah, string token, const in ID. Itu kita menuliskan di mana sebelum kita menuliskan tokennya, kita akan harus mendaftarkan dulu di bot father dan di bot Telegram untuk mendapatkan tokennya. Sedangkan untuk ID botnya, nah kita mendaftarkan juga di Telegram dengan menuliskan ID bot. Nah, setelah saya mendaftarkan, saya mengkopinya supaya untuk memudahkan kita mengcopy atau mempastenya ke software Arduino kita. Di sini saya sudah menyimpannya dan saya akan menuliskan tokennya yang sudah saya daftarkan pada CityBot, Telegram. Ya. Koma. Nah, setelah kita menuliskan token dan ID botnya, untuk token kita kan mendapatkannya itu pada bot Telegram, dan ID-nya kita dapatkan di bot ID. Nah, setelah itu kita menuliskan menyediakan variabel untuk status sensor, apakah dia aktif atau tidak aktifnya. Nah, di sini saya menggunakan 3
tipe integer dengan nama variabel aktif, di mana kondisi 1 jika nilai awal 1 dia maka aktif, dan 0 apabila kondisi dia tidak aktif. Kita langsung ke void setup. Nah, di sini saya menuliskan serial.begin 9600, di mana fungsi dari serial.begin itu kita akan menampilkan supaya kita bisa menampilkan di serial monitor. Dan untuk fungsi pin mode, di mana itu untuk mengambil sebuah fungsi untuk pin mode untuk mengambil sebuah fungsi pada parameter variabelnya. Di sini pin mode pin read, di mana kita sebelumnya kan menuliskan sebuah variabel dengan nama pin read, maka dia ketika kita mengkodingkan di sini nama pin read atau pin LED speaker relay, maka penulisan itu harus sama seperti yang tertera di atas pada di the pin di include pada include citybotnya. Ini harus sama penulisannya. Apabila beda, maka nanti akan ada komentar atau ada kesalahan pada pemrogramannya. Nah, setelah itu kita membuat koneksi untuk menghubungkan dari node MCU ke Telegram melalui WiFi. Di sini kita buat koneksi untuk mengkoneksikan node MCU ke Telegram melalui WiFi.
Nah, di sini ada pada koneksi node MCU ke Telegram melalui WiFi, kita menuliskan codingan ubsi.wifi connect, di mana di sini SSID ataupun password itu dia nyambung ke string SSID atau string passwordnya. Dan selanjutnya ada opsi.set telegram token. Itu kalau misalkan tidak ada kita mengeset di sini token, maka tidak akan terhubung, karena untuk menghubungkan dari node MCU ke Telegram itu kita harus membuat token ataupun menuliskan codingan ubsi.set telegram token. Nah, yang ini perintah ini kita tulis di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat perintah di mana koneksi node MCU ke Telegram terkoneksi atau tidak. Nah, nanti kita buat di sini. Kita buat kondisinya. Dengan menuliskan if, di mana kondisi Nah, di sini apabila kondisinya menyala, nah maka di sini kita memberikan pada pin LED-nya itu digital write pin LED high untuk menyala, dan apabila kondisi pada WiFi-nya tidak aktif atau tidak terkoneksi, maka lampu akan mati. Nah, di sini kita coding untuk else. Untuk else, kondisi jika lampu LED apabila tidak terkoneksi ke WiFi, maka lampu akan mati.
Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi apabila lampu pada koneksi terkoneksi atau tidaknya, kita memberikan sebuah kondisi di mana jika lampu LED terkoneksi atau maka lampu akan menyala. Maka di sini kita menulis kondisi di mana if ubsi.test connection. Terus di sini kita memberikan kondisi apabila lampu terkoneksi maka lampu akan menyala. Di sini digital pin LED atau kondisi yang lampu menyala itu kita codingkan di sini high, dalam keadaan high. Dan ketika kondisi WiFi tidak terkoneksi maka lampunya akan mati, dan kita menuliskan di sini kondisi dengan menuliskan digital right pin LED low, di mana itu perbedaannya kalau high itu menyala dan low itu mati. Ya, di sini saya Arianto akan melanjutkan pengkodingan. Di sini untuk void loop, artinya untuk proses atau pengkodingan yang akan dijalankan oleh node MCU untuk berulang-ulang. Di void loop ini kita rapikan dulu. Loh, di sini kita kasih keterangan untuk baca sensor read switch. Dengan cara kita memberi fungsi integer. Nah, untuk codingan ini yang artinya integer read, digital read, pin read, artinya kita memberikan nama read ini dibaca untuk pin read yang sudah disiapkan tadi. Maaf, ini banyak kan ini pin read. Lalu baca pesan telegram yang masuk. Ya, TB message chat ini artinya sebuah wadah untuk menampung pesan yang masuk. Lalu ada pesan yang masuk ke node MCU. Ini mengecek apakah ada pesan masuk ke node MCU dengan cara codingan if dalam kurung ubsi dot get new message artinya jika ada pesan masuk ke node MCU atau yang kita sudah tadi beri nama jadi ubsi,
maka akan ditampung dalam sebuah chat berupa chat. Lalu kita buat codingan baru. Sini kirim pesan untuk sensor on. Dengan cara untuk codingan ini, if dalam kurung chat.text.equal chest dalam kurung on, jika ada pesan masuk berupa text on, maka sini kita buat baru. Dan ketika aktif sama dengan 1, maka untuk membalas pesannya dengan cara codingan ini berarti node MCU atau yang kita sudah ganti nama dengan UBSI akan mengirim pesan balasan send message berupa chat ke ID Telegram berupa sensor sudah diaktifkan. Bisa kita tutup. Lalu untuk kirim pesan ini sama seperti yang di atas, cuman kalau di atas fungsi if, ini fungsi else if, artinya kebalikan. Karena tadi pesan off, sekarang tadi pesan on, sekarang pesan off, berarti kebalikannya menggunakan fungsi else if. Ini sama, kita copy aja yang di atas.
diganti off. Lalu untuk kondisi aktif sama dengan 0, balas pesan lagi. Ini sama seperti yang tadi, cuman kita copy saja. Ini jika aktif sama dengan 0, maka di sini dimatikan. Ya, selanjutnya kita rapikan dulu. Lalu pembacaan. Ya, untuk sensor reach width aktif bernilai 1. Kita kasih keterangan di sini if aktif sama dengan 1. Kasih keterangan ini ketika nilai sensor reach width untuk mengaktifkan buzzer dengan cara biar dia mengeluarkan suaranya, maka kita di sini tulis if reach sama dengan 0, yang artinya ntar sensor reach akan high dan menghasilkan suara untuk speaker. Di sini reach sama dengan 0 ketika pintu terbuka. Setelah itu kita bikin codingan baru. Untuk mengaktifkan buzzer.
untuk mengaktifkan buzzernya atau pin speaker biar dia bisa mengakibatkan suara berbunyi atau dalam kondisi high dengan codingan seperti ini, digital write dalam kurung pin speaker high. Nantinya di pin speaker akan dalam kondisi high. Nah, ketika pintu dalam keadaan terbuka atau high, maka notifikasi untuk Telegram akan dikirim. Ya, selanjutnya ketika kirim notifikasi ke Telegram dengan cara Nah, untuk codingan ini artinya UBSI atau Node MCU ini akan mengirimkan pesan pada ID Telegram berupa awas pintu terbuka. Selanjutnya untuk on off kunci. Ini seperti yang di atas, kita copy saja. Nah, untuk codingan ini artinya jika ada pesan masuk pada Telegram berupa chat yaitu key off, maka ketika ada pesan masuk ke Telegram berupa key off, maka perintah yang diberikan adalah pin relay akan high. Lalu kirim pesan. Kirim pesan balasan. Oh, tidak usah, biar kita otomatis kita kasih delay saja. Copy saja.
Sini perlu notifikasi juga. Sini. Nah, artinya untuk on off kunci atau solenoid, sini ketika ada pesan masuk berupa chat pada Telegram berupa key off, maka perintah yang diberikan pada node MCU untuk pin relay akan high, dan node MCU akan memberikan pesan pada ID Telegram berupa kunci off. Lalu setelah jangka waktu 5000 milisekund atau 5 detik, maka digital word atau perintah pada node MCU pada pin relay akan low, dan juga memberikan notifikasi pada ID Telegram kunci on. Lalu kita buat balikannya dengan else if. Matikan buzzer. Untuk mematikan buzzer, perintah yang diberikan adalah digital word print speaker low. Diperintahkan untuk relay untuk node MCU pada pin speaker dalam kondisi low, maka speaker akan tidak mengeluarkan suara atau tidak aktif. Demikian codingannya, kita rapikan dulu. Tidaknya ya, setelah sudah selesai, selanjutnya kita compile. Nah, sebelumnya kita kasih nama dulu untuk codingan ini. Untuk project kali ini yaitu TA UBSI 2021. Oke, lalu sudah kondisi untuk mengcompiling. Kegiatan ini membutuhkan waktu berapa menit,
sehingga skip saja. Ya, setelah sudah ada pemberitahuan down compiling, artinya untuk codingan ini sudah tidak ada yang salah. Selanjutnya akan kita upload ke node MCU-nya. Ya, selanjutnya saya akan mengupload codingan ke node MCU ESP8266. Ya, seperti ini. Nah, setelah node MCU terkoneksi, kita di sini menggunakan kabel datanya, menggunakan casan HP. Nah, setelah terkoneksi ke komputer, maka lampu di node MCU pun akan menyala. Dan kita sebelum itu kita juga mengecek di tools, terus kita pilih ke board. Nah, di sini kita pilih untuk ininya kita menggunakan generic ESP8266 modul. Nah, kita sudah memilihnya dan kita juga pastikan portnya terhubung. Nah, di sini ada COM. Nah, COM 4. Nah, setelah itu kita tinggal upload. Klik upload. Nah, kita tunggu compiling sketch. Kita tunggu dulu. Ya, setelah muncul dan uploading, berarti codingan yang kita upload itu sudah sukses. Ya. Setelah kita selesai penyolderan, maka kita langsung memasang komponennya. Nah, di sini kita balik dulu untuk pemasangannya. Nah, langkah pertama saya akan memasang node MCU-nya dulu. Setelah node MCU terpasang, saya akan memasang kabel LAN, kabel LED. Kabel LED. Oke, setelah kabel LED kita pasang, selanjutnya kita akan memasang kabel read switch. Nah, seperti ini. Nah, setelah kabel read switch kita pasang, selanjutnya kita akan memasang kabel solenoid. Nah, seperti ini solenoid. Kita pasang di sini di ground. Nah, selanjutnya kita pasang di sini di relay. Ya, semuanya telah terpasang kabelnya. Ada kabel LED, ada kabel untuk read switch, dan ada kabel untuk solenoid. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan alur perjalanannya alat. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat. Di sini kita pakai adaptor
volt DC, kita tancapkan ke arus listrik PLN. Setelah kita sudah tancapkan, lalu di sini ada sebuah saklar untuk membatasi arus yang masuk ke komponen. Kita pencet on, lalu otomatis arus akan masuk melalui soket, lalu menuju ke sebuah elko, lalu kapasitor keramik, elko lagi, kapasitor keramik, lalu ke LM 7805. Di sini menurunkan tegangan yang tadinya 12 volt menjadi 5 volt, lalu dibantu oleh TIP 3055. Di sini fungsinya untuk menguatkan arus untuk nyuplai ke komponen. Di sini kita menggunakan dua TIP 3055-nya 2 dan LM 7805-nya 2. Karena kalau satu arusnya terlalu kecil untuk menyuplai semua komponen ini, jadi kami memakai dua. Yang satu kita gunakan untuk menyuplai node MCU, dan LM7805 yang satunya lagi, yang nomor 2 tersebut untuk menyuplai tegangan relay dan modul MP3. Di sini setelah sesuai yang codingan kita buat, di pin D0 kita hubungkan ke kabel warna kuning sesuai diagram yang kabel kuning yang bersumber ke sensor lead switch. Lalu satunya lagi kita hubungkan ke tegangan 3 volt yang dihasilkan oleh node MCU. Ketika pintu kondisi tertutup seperti ini, maka kondisi yang kita coding di node MCU artinya aktif 1. Tapi jika pintunya terbuka, maka kondisi yang kita coding di node MCU akan aktif 0, sehingga memicu pin D2 untuk aktif high, sehingga pin D2 aktif high, lalu lampu merah akan nyala dan sekaligus men-trigger relay K2, sehingga sumber yang dimasukkan ke relay akan terhubung dan mengalirkan tegangan ke modul MP3. Lalu jika alat ini terkoneksi ke internet, maka pin D1 akan aktif high dan dihubungkan ke kabel warna hijau untuk lampu putih nyala, menandakan sebuah indikator atau berfungsi sebuah indikator. Indikator alat ini terkoneksi dengan internet. Lalu fungsi alat ini kita sudah coding dan kita terapkan di Telegram. Apabila kita mengirim pesan atau kirim chat ke node MCU-nya yang sudah kita program atau kita coding, yaitu key off, maka pin D4 akan aktif high, sehingga kita hubungkan ke relay K1 sehingga arusnya bisa atau tegangannya bisa jalan ke solenoid. Lalu setelah 5 detik pin D4 akan aktif low lagi, sehingga men-trigger relaynya kondisi off lagi, sehingga solenoid akan tertutup kembali. Selain itu, kita juga mengcoding alat ini apabila kita sedang ada di dalam rumah, kita membuka tutup pintu, maka alarm tidak akan berbunyi.
dengan cara mengirimkan pesan atau pesan ke Telegram berupa off, karena akan membuat sistem alat ini akan off, sehingga sensor read switch-nya ini apabila buka tutup tidak akan menghasilkan bunyi di alarm dan notifikasi ke Telegram. Demikian alur kerja alat ini. Terima kasih. Lanjut ke percobaan alat. Sudah kita tancapkan ke listrik PLN, lalu kita konekkan. BV sudah kita aktifkan, tethering-nya. Dan lampu indikator WiFi warna merah, warna putih sudah menyala. Artinya alat kita sudah terkoneksi dengan WiFi. Lalu kita buka aplikasi Telegram. Di aplikasi Telegram kita tuliskan V-off sesuai codingan yang kita buat untuk membuka slot kunci. Setelah kita kirim, sudah dikirim, kita tunggu balasan dari node MCU, dan slot pun tertutup, lampu LED merah nyala dan notifikasi sudah masuk. Lalu setelah 5 detik dia mati, terbuka kembali, dan ada notifikasi lagi try on. Ya, selanjutnya kita akan mencoba ketika pintu atau sensor switch kita pintu kebuka, maka dia akan memberikan notifikasi ke Telegram, dan modul MP3 pun mengeluarkan suara dari speaker. Dengan suara maling. Nah, setelah itu kita coba tutup lagi. Nah, setelah itu kita akan mencoba mematikan semua perintah yang ada di node MCU dan di notifikasi Telegram. Di sini saya akan mengetikkan perintah off. Ya, selanjutnya kita akan mengirimkan perintah off untuk mematikan sistem yang ada di Telegram dan di notifikasi Telegram, dan juga di read switch, begitupun dengan speaker. Nah, kita coba. Setelah kita kirimkan notifikasi off, maka di grup UBSI yang kita buat itu dia akan mengirimkan pesan sensor sudah dimatikan. Nah, ketika kita membuka pintu read switch, maka di sini tidak ada suara, dan modul MP3 atau speaker pun tidak memberikan suara apa-apa. Nah, sekarang kita coba lagi. Tapi untuk solenoid dia masih tetap bisa mengunci. Nah, kita kirim pesan lagi untuk mengaktifkan lagi sistemnya dengan cara kita menuliskan di Telegramnya dengan tulisan on. Nah, setelah kita kirim
chat on, maka kita menunggu balasan dari telegramnya. Nah, di sini sensor sudah diaktifkan. Maka ketika kita membuka pintunya, nah, maka modul MP3 akan memberikan perintah kepada speaker untuk mengeluarkan suara. Ada maling, ada maling, ada maling. Dan di notifikasi Telegram akan muncul tulisan awas pintu terbuka. Ada maling. Ada maling. Ya, terima kasih. Sekian tutorial pembuatan alat dari kami yang berjudul Sistem Keamanan Pintu Rumah berbasis IoT dengan menggunakan node MCU ISP8266. Apabila ada saran atau masukan dari rekan-rekan, tolong ditulis aja di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya, karena itu untuk kemajuan kita juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah